Ibu, saya mohon kesediaan Ibu membimbing saya dalam membuat RPP yang berdiferensiasi dan yang menggunakan KSE. Kira-kira bagaimana Bu caranya untuk membuat RPP tersebut dan bagaimana caranya membimbing siswa di dalam mengelompokkan siswa itu di kelompok visual, audio, dan kinestetik. Baik, terima kasih Ibu ya. Sebelum saya akan menjelaskan bagaimana prosedurnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu KSE dan apa itu diferensiasi. Nah, di dalam proses pembelajaran tentunya kita menginginkan adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kedua cara yang Bro sudah angkat tadi, memang kedua-duanya adalah pembelajaran yang menyenangkan. KSE itu apa? Itu adalah kompetensi sosial emosional. Artinya kita akan mampu mengelola emosi siswa. Kita inginkan agar pada saat proses pembelajaran emosi siswa itu stabil. Itu disebut dengan KSE. KSE di sini misalnya pada saat kita sudah selesai menjelaskan, kemudian anak-anak bingung atau kita lihat wajah-wajah bapak, nah disitulah kita akan menggunakan teknik stop. Artinya kita istirahat sejenak, merilekskan pemikiran anak-anak dan juga pemikiran kita. Sehingga kita memberikan satu tindakan, misalnya anak-anak bisa diam, sejenak, merenung, kemudian akan dicoba. Itu kayak gitu. Aku lagi, saya kan disuruh stop anak-anak. Nah, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anak di saat diam? Oke. Pada saat anak-anak diam, itu bukan berarti mereka meram begini mau tidur, tidak. Berikan kata-kata yang membuat pikiran mereka lebih kembali. Misalnya, bayangkan apa yang dirasakan saat ini, apakah ada manfaat untuk pembelajaran kita kali ini, dan lain sebagainya. Pokoknya, buatkanlah kata-kata yang menyentuh mereka yang membuat mereka lupa sejenak dengan pembelajaran ini dan mereka harus kembali pemikiran mereka. Berikut yang kemudian tentang diferensiasi. Kita bicara tentang diferensiasi itu berarti berbeda. Perlakuan kita pada setiap anak itu berbeda. Perbedaannya di mana? Ada anak yang sebelumnya harus kita melakukan asesmen. Asesmen yang namanya non kognitif. Artinya di sini kita ingin mengetahui minat belajar anak ini. Gaya belajarnya bagaimana? Karakteristik apa? Kalau kita sudah melakukan asesmen ini, tentunya kita sudah tahu karakteristik anak. Tujuannya agar pada saat kita menyampaikan materi itu penerimaan anak sesuai dengan keinginan. Berarti Bu, sebelum dilakukan pembelajaran berarti dibagi dulu anak-anak menurut minat atau bakat mereka. Itu. Supaya pada saat itu terus mau menerapkan pembelajaran, terus tahu si A gaya belajarnya begini, si B juga begini, sehingga pada saat itu terus membagikan materi mereka menerimanya dengan satu lagi. Oke, bisa dipahami perbedaan antara KSE dan diferensiasi. Masih adakah yang perlu saya ada lagi di saat penilaian itu bagaimana Bu di dalam proses itu dinilai, misalnya ada penilaian sikap atau ya, oke. Penilaian itu berlangsung selama proses pembelajaran dari mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Penilaian karena ada tiga, ada selama ada penilaian penilaian kognitifnya, pengetahuannya, kemudian keterampilan. Jadi keterampilan itu dinilai cara mereka berkomunikasi dengan teman-teman, kemudian sikap mereka pada saat mau melakukan pertanyaan, teman-teman. Jadi tiga proses penilaian itu berlaku sama dengan yang tadi, tidak berubah. Kita mau menerapkan KSE atau kita menerapkan itu tetap penilaian. Ada lagi satu Oke, silakan. berarti langkah-langkah pembelajaran itu seperti yang kemarin. Dia tetap ada pengelolaan kelas, ada kegiatan ini, Tapi yang perlu ditekankan di sini pada diferensiasi itu bukan metode atau metode administratif. Tetap menyebutkan metode pembelajaran. Mereka ada discovery, ada PBL, kita hanya menggunakan strategi. Jadi diferensiasi itu bukan metode atau metode. Oke, paham? Kita melaksanakan. Oke, selamat.
secara jujur, ya, tentu saja sebagai manusia biasa ada rasa deg-degan. Nah, karena ini, walaupun ini bukan hal yang pertama, tapi mungkin karena yang kemarin-kemarin sudah pernah diobservasi pada pembelajaran PAIKEN, ada juga lesson study, ada juga bermitra, tapi ini terkait dengan bergerak. Jadi saya rasa ini adalah hal yang baru dan sangat menguntungkan, sangat berguna, bermanfaat bagi saya. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran apa? Diharapkan peserta didik itu bisa menjelaskan. Ada berapa tujuan? Ada tiga. Yang pertama adalah setelah pembelajaran ini dilakukan, dilaksanakan, diharapkan siswa itu dapat memahami interaksi antar manusia dengan anak. Yang kedua adalah menjelaskan pola-pola interaksi tersebut. Yang ketiga adalah menjelaskan interaksi itu dalam bentuk makanan dan hindari makanan. Dari ketiga tujuan yang ingin dicapai, area pengembangan yang ingin dilakukan pada siswa, pada keterampilan kah, pada sikap kah, pada pengetahuan. Tentu saja karena ini ada tiga aspek penilaian, tentu saja penilaiannya, tapi saya tetap masih menjelaskan pengetahuan dan Ada dua area pengembangannya ya, keterampilan dan pengetahuan. Baik, sosial seperti Rosmila ya, sudah memilih pengembangan pada siswa itu apa? Ikut dalam proses pembelajaran ini strategi apa yang Ibu Rosmila pakai untuk mencapai area yang ingin Ibu Rosmila capai? Strateginya dari diskusi kelompok tersebut akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, dan tentu saja dari masing-masing kelompok akan mendapatkan materi yang berbeda. strategi apa kira-kira yang Ibu Rosmila pakai? Strategi pembelajarannya? Ya, pembelajaran Berdiferensiasi. Baik, jadi strategi yang Ibu Rosmila capai itu adalah strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apakah ketiga strategi itu Ibu Rosmila terapkan pada proses pembelajaran sekarang? yang diferensiasi itu kan tentu saja dibagi tiga kelompok, Ya. yaitu yang ada visual, audio, dan kinesthetik. Tiga diferensiasi itu dilakukan sekarang. Iya, insya Allah. Baik. Nah, ini kan pada tujuan pembelajaran, kemudian area yang dikembangkan apa, dan strategi itu bisa berjalan pada saat proses pembelajaran. Ya. Oke, baik. Selamat melakukan kegiatan pembelajaran Ibu Rosmila. Kemudian mungkin ada sepatah dua patah kata penyemangat dari sekarang saya persilakan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ya kelas siang ya di Simbolo kita masih bertemu di lab IPA ya, dalam kegiatan pembelajaran IPA tentu saja yang masuk materi yang kedua. Oke, anak-anakku semua. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita
kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silakan. Oke, doa selesai. Baiklah, kita akan mulai. Nah, ini saya lihat masih ada yang kurang ya kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fajrin. Ya, Muhammad Fajrin. Kenapa Muhammad Fajrin? Sakit. Ya, siapa lagi? Januar. Januar ada kabar apa? Sakit juga. Nah, harapan ibu ya bagi kalian yang hadir, nah untuk mengingatkan teman kalian yang tidak hadir hari ini karena sakit, diingatkan tugas-tugasnya ya. Kalian juga harus kerja tugas ya. Oke. Nah, anak-anakku semua hari ini, nah saya lihat ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau sudah siap kira-kira apa saja yang disiapkan? Buku, apa lagi? Kalau ini apa lagi yang disiapkan selain buku dan pulpen? Apa lagi? Ya, HP, paket data, oke. Ada yang bawa HP? Ya. Nah, anak-anakku ya, hari ini kita masuk materi yang kedua. Ya. Kalau kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari tentang organisasi kehidupan, ya. Nah, organisasi kehidupan. Nah, ini misalkan apa ini organisasi kehidupan? Komponen biotik dan abiotik, ya. Organisasi kehidupan, ya. Nah, anak-anakku, ya, kemarin kan kalian sudah mempelajari mengenai organisasi kehidupan. Nah, tentu saja antara komponen biotik dan abiotik itu saling berinteraksi atau saling ada hubungan, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, ya. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, coba lihat yang ada di slide ya. Jadi pembelajaran tujuannya adalah yang pertama yaitu setelah kalian belajar di lab ini, diharapkan kalian itu dapat memahami atau mengidentifikasi atau memahami pola-pola interaksi makhluk hidup. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu dapat menjelaskan saling ketergantungan. Tiga adalah menyusun ya hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, adik-adik atau anak-anakku, kita sekarang sudah dalam kelompok. Nanti akan dibagikan LKPD ya. Tetapi sebelumnya, halo, Ibu ingatkan yang akan dinilai itu ada 3 aspek. Halo, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, jadi tolong diingat, kalian ini akan dinilai 3 aspek ya, yaitu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, termasuk sikap kalian dalam kerjasamanya bagaimana, ya. Di saat mengungkapkan atau mempresentasikan itu bagaimana. Nantinya sebentar ada Oke. Dan ya. Oke. Nah, perhatian kan petunjuk yang ada di LKPD, ya. Dibaca dulu itu LKPD. Nah, kemudian dilakukan apa yang akan dilakukan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Dan kemarin Ibu sudah pesan ya bahwa HP yang ada data ya. Jadi
yang tugasnya kelompok visual yaitu dengan menonton video. Ada ya? Yang sudah dibagi link. Oke. Kemudian yang audio mendengarkan apa yang ada di video. Oke. Kemudian yang visual ya, boleh juga menonton video, boleh juga tidak ya, tetapi laporannya dalam bentuk gambar. Jadi nantinya, halo. Nah, ini sudah terbagi kelompok. Ini ada kelompok visual yang sebelah sini, kelompok 1 ya, visual. Ini ada LKPD-nya. Nah ya, sini pelajari. Ini ada lembarannya. Ini ada materinya ya. Oke. Kemudian yang di sini adalah kelompok audio, ya. Kelompok audio. Baru ini ya. Ada ya. Pop ya. Ini hanya ibu kasih waktu, 10 menit ya. Kerja kelompoknya 10 menit. Tidak lebih, tidak kurang 10 menit ya. Boleh? Kita sepakat dulu, boleh? Oke. 10 menit untuk kerja kelompok, kemudian setelah itu baru presentasi. Dan setelah presentasi, masing-masing dari kelompok itu memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau menambahkan jawaban atas pertanyaan. Ya. Dan yang bagi memberikan tanggapan itu ada nilai plus dari saya. Bisa mengerti? Oke, sudah boleh dimulai kerja kelompoknya? Ya, silakan. Atau boleh dalam bentuk diagram, anak-anak panah begini saja boleh naik. Ya. Sekarang bentuk itu boleh. Itu anak-anak panah begitu boleh. Diagram. Boleh juga itu. Boleh juga ini ya. Oke, ini yang kinestetik sudah mau maju. Interaksi tubuh presentasikan.
maupun tidak secara langsung. Contohnya misalnya adalah seekor rusa secara langsung membutuhkan rumput untuk hidup, sedangkan harimau membutuhkan rumput secara tidak langsung karena ia memang saksa. Demikian hasil ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, mulai dari kelompok kinestetik dulu, ya. Kita dengarkan dulu presentasi dari diskusi kelompok kinestetik. Ayo silakan kelompok kinestetik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gambar rantai makanan. Sini ada rumput sebagai produsen, dan sini ada belalang sebagai konsumen satu, katak sebagai konsumen dua, ular sebagai konsumen tiga, jamur adalah mulai, dan pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antara organisme berbeda jenis dan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Organisme berbeda dengan menguntungkan satu pihak yang tidak memengaruhi kehidupan pihak lainnya. Contoh adalah simbiosis antara tanaman, anggrek, dan pohon mangga. Simbiosis parasitisme adalah jenis simbiosis yang menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan bagi pihak lainnya. Contoh adalah simbiosis tanaman tali putri dengan tanaman inangnya. Apakah ada tanggapan dari Assalamualaikum wabarakatuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok audio. Sebagai pengurai, jadi hubungan adalah terjadi interaksi antara makhluk hidup. Jadi dekomposer itu adalah pengurai maksudnya, ya. Bagaimana dijelaskan kembali? Bagaimana tanggapannya atas jawaban dari kelompok visual? Bagaimana? Kami dapat menerima jawaban dari kelompok visual. Iya, udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ketergantungan antara makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tergantung pada makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Contohnya misalnya adalah seekor rusa secara langsung membutuhkan rumput untuk hidup, sedangkan harimau membutuhkan rumput secara tidak langsung karena ia memang saksa. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, mulai dari kelompok kinestetik dulu, ya. Kita dengarkan dulu presentasi dari diskusi kelompok kinestetik. Ayo silakan kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gambar rantai makanan. Di sini
sini ada rumput sebagai produsen, dan di sini ada belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, jamur adalah pengurai, dan pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar organisme berbeda jenis, dan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum. Kita dengarkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan menjawab pertanyaan dari kelompok Visual. simbiosis. Interaksi antara komponen biotik dan biotik, contohnya gitu ya. Interaksi antara komponen biotik dan biotik adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagai sehingga makanan salah satu jenis diuntungkan dan jenis lainnya dirugikan. Contohnya adalah inek dan uang yang Kami menerima jawaban dari kelompok visual. Oke. Mari kita beri aplaus untuk kelompok kinesetik yang sudah pertanyaan, dan untuk kelompok visual yang sudah memberikan jawaban. Masih ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok visual? Ya, oke, audio. Silakan audio lagi memberikan pertanyaan. Ya, bagus ya. Makin banyak pertanyaan, makin hidup diskusi kita pada hari ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ada ya. Belum nyerah ya, bagus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan menjawab pertanyaan dari Visual. visual. Kinestetik. Manusia membutuhkan air untuk hidup, begitu juga sebaliknya. Air kalau bisa digunakan oleh manusia. Iya, saya ulangi ya jawabannya. Air itu dimanfaatkan oleh manusia untuk hidup ya. Tapi sebaliknya, kan kalian tadi sudah diskusikan. Sekarang Ibu berikan penguatan kembali ya. Tadi kan sudah dipresentasikan bagaimana itu interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan ya. Nah, interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan antara lainnya antara hubungan adanya interaksi komponen biotik dengan biotik itu sudah tadi diberikan contoh. Nah, saya akan memberikan contoh yang lain ya. Hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya atau komponen biotik dengan biotik, yaitu misalnya dalam simbiosis mutualisme. Ya, mutualisme contohnya adalah kira-kira apa? Lebah dengan bunga. Nah, bagaimana itu saling menguntungkan? Dapatkan madu dari bunga ya. Nah, menguntungkan bagi lebah atau tidak? Nah, sebaliknya bagi bunga bagaimana menguntungkan bagi bunga? Nah, lebah itu kan hinggap di bunga yang satu dengan bunga yang lainnya ya. Yang selalu berpindah-pindah. Lebah itu tidak betah dia di satu bunga ya.
dia akan berpindah dari satu bunga yang lain ke bunga yang lainnya ya. Dengan tidak sengaja ya, serbuk sari itu ikut menempel di tubuh lebah. Kemudian lebah itu akan pindah hinggap di bunga yang lain, sehingga tidak sengaja juga ya, tidak disadari oleh lebah, serbuk sari itu akan berjatuhan di putik bunga yang lain, sehingga terjadilah penyerbukan atau persarian pada bunga. Jadi saling menguntungkan tidak? Saling menguntungkan. Nah, itu ya contoh ya. Itu antara ya komponen biotik dengan biotik. Artinya antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Ada juga simbiosis komensalisme, yaitu ya, ikan remora. Ikan remora itu ikan kecil ya, dengan ikan hiu. Ikan remora itu ikut dengan ikan hiu, ikut di badannya, di sampingnya. Nah, ikan hiu tidak akan merasa terganggu dengan adanya ikan remora yang kecil ya. Sebaliknya ikan remora itu akan merasa terlindungi dari predator yang lain. Oke? Bisa paham? Nah, ada lagi simbiosis parasitisme. Nah, kalau simbiosis parasitisme yaitu bagaimana kira-kira siapa yang bisa mengulangi? Ya? Makhluk hidup yang satu menguntung, yang satu dirugikan. Iya kan? Misalnya, apa kira-kira? Tanaman tali putri. Ya, nah sebentar Ibu mau tanya, kira-kira kenapa pilih marah? Ya, kenapa pilih senyum? Artinya kenapa pilih bingung? Ya, kenapa pilih senyum atau senang ya? Oke, boleh silakan dipilih, diambil satu orang satu ya. Hanya satu orang satu saja. Oke. Ayo, silakan. Satu orang satu saja ya. Kita tes senang. Oke. Kenapa ini? Bawa ke kelompoknya masing-masing sebentar di Ibu senyum. Silakan tanya ya. Diskopkan aktivitasnya itu bagaimana kira-kira perasaan? Lebih apa? Lebih relax, bagus. Kalau kelompok visual dan inovatif senang, kira-kira perasaannya bagaimana? Yang tadi yang di-stopkan tadi aktivitasnya itu kira-kira bagaimana? Ya, relax, senang ya. Ya, merilekskan diri ya. Oke, baiklah. Ini kenapa bingung? Karena saya belum Belum terlalu memahami ya. Oke, berarti lebih giat lagi belajar di rumah ya. Oke, mana lagi? Ini pilih emot senang. Oke, kenapa? Iya, karena sudah banyak mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup. Oke? Iya, bagus banget ya Mika. Kira-kira pilih emot senang ya? Ya. Nah, apa alasannya pilih emot senang? Karena Karena apa? Senang apa? Apa yang senang? Aja.
Coba mulai dari Abdul. Ini emot apa ini? Emot senyum. Nah, sebentar sesudah pembelajaran ini, Ibu berikan tugas ya untuk dikerjakan itu secara individu ya. Membuat semua laporan dari semua kelompok. Jadi misalnya kalau visual kan hanya membahas identifikasi ya. Nah, visual itu juga harus memiliki materi yang dibahas oleh audio dan juga memiliki materi yang dibahas oleh kinestetik. Demikian juga sebaliknya. Oke? Bisa ya? Terus apa kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat. Ibu sudah sarapan? Terus terang saya belum sarapan, memang tidak biasa sarapan. Oh, tidak biasa sarapan. Saya kira kalau belum sarapan saya harus makan dulu, tapi memang tidak biasa sarapan. Oke, baik. Apakah Ibu sudah siap untuk berdiskusi dengan saya di pagi hari? Insya Allah siap. Baik. Ibu Ros ya, di kemarin ya, Ibu Ros kan sudah melakukan kegiatan proses pembelajaran bahasa. Baik, untuk tujuan pertemuan kita hari ini itu adalah saya ingin mengetahui bagaimana perasaan melakukan observasi di dalam kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Ibu Ros saat menyusun program pembelajarannya, menyiapkan program pembelajarannya, dan yang berikut bagaimana perasaan Ibu Ros setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran yang barusan yang sedang Ibu Ros lakukan. Jadi saya minta Ibu Ros menceritakan, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ingin mengetahui ya tentang perasaan Ibu Ros, kemudian tentang prosesnya, kemudian tentang pencapaian dari pembelajaran yang Ibu Ros lakukan. Gitu ya. Baik, sebelum kita lanjut, saya minta Ibu Ros untuk bisa merefleksikan dirinya, menceritakan kembali ke saya tentang bagaimana perasaan tadi tentang pembelajaran kita. Oke, saya silakan Ibu Ros. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah perasaan saya di saat melakukan proses pembelajaran. Tentu saja ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyiapkan perangkat. Nah, di dalam melakukan pembelajaran ini tentu saja sudah saya lakukan seperti biasa. Jadi perasaan saya adalah senang, bahagia, tapi juga ada rasa
di dalam proses pembelajaran yang Ibu Ros lakukan. Sementara ini kan proses pengajarannya kan memang sudah sering kali dilakukan, tetapi kenapa Ibu Ros masih merasa khawatir dan kurang percaya? Apa kira-kira yang menyebabkannya? Karena yang menyebabkan saya khawatir itu di saat mereka mempresentasikan atau dibentuk kelompok, ini kan kita memilih yang menurut kelompok yang visual, kelompok audio dan kinestetik. Inti kekhawatirannya itu apa kira-kira? Intinya yang dikhawatirkan dari anak-anak itu apa? Oh ya, di saat mempresentasikan di saat mempresentasikan anak-anak memang di awal-awal belum terlalu aktif, tetapi kemudian setelah saya memberikan itu kan melihat saya ikut serta di dalam, jadi saya berikan motivasi kepada anak-anak bahwa itu di dalam itu adalah untuk melihat kemudian mereka di dalam berbicara, karena Ibu Liana adalah salah seorang guru pengajar kelas 9 saya, jadi saya memotivasi mereka akan nantinya naik ke kelas 9 akan pada kajian ibu, sehingga mereka memberikan motivasi akan melihat kalian yang hebat. Berarti kekhawatiran itu bisa saya tangkap bahwa anak-anak sepertinya adalah rasa takut untuk Iya, membicarakan, gitu ya? kan ya, Kita khawatir bicara. aja Ibu. Iya. Oke. Nah, setelah proses pembelajaran berlangsung, apakah kekhawatiran yang dikhawatirkan anak tidak mampu untuk melakukan proses pembelajaran seperti yang diharapkan, artinya mereka mampu mempresentasikan hasil mereka, itu terjadi apa? Apakah anak takut untuk melakukan Tidak, presentasi? tidak, tidak. Setelah saya berikan motivasi seperti itu dan saya bimbing per kelompok, saya berikan motivasi anak-anak. Tidak ada yang tidak bisa, harus bisa. Jadi mereka Oke. Berarti kekhawatiran itu tidak Iya, tidak terlaksana, tidak terbukti Iya, ya? iya, iya. Itu artinya bahwa dalam setiap kita melakukan sesuatu kita harus berpikir. Jangan kita memikirkan bahwa ini akan terjadi seperti ini, jangan ya. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa sebab dari keyakinan yang kita miliki akan memberikan dampak positif pada kita dan kita berjaya. Oke, baik ya. Kemudian tadi juga Ibu Roslina mengatakan bahwa dalam hal apa? Apakah sama dengan yang proses pembelajaran yang kita lakukan itu tentunya memiliki tujuan. Tujuan dari pembelajaran yang Ibu Ros inginkan itu apa kira-kira? Bisakah Ibu Ros menceritakan Oh, tentang ada tujuan tiga. pembelajarannya itu apa? Iya, ada 3. Yang pertama adalah Sebentar Ibu Ros bisa Ibu Ros sampaikan dulu pembelajarannya itu pada apa? topiknya Ya, topiknya, kemudian interaksi Ros manusia. menggunakan metodenya apa? Ya, silakan. Jadi saya pembelajaran saya itu saya melaksanakan metode discovery, yaitu penemuan. Anak-anak itu menemukan sendiri. Jadi pertama-tama itu saya kan sudah bentuk kelompok dari awal. Kemudian saya bagikan materi sebagai bahan untuk mereka diskusi nanti. Berikut Ada sikap, ada pengetahuan, dan juga keterampilan. Kalau saya melihat tujuan pembelajaran Ibu Ros, ini kalau tujuan yang ketiga ini memahami dalam bentuk apa? Kalau memahami interaksi, itu bagaimana caranya Ibu Ros untuk menilai bahwa peserta didik yang Ibu Ros ajar
harus sampai ke mencapai dalam pembelajaran itu adalah jika peserta didik mampu menjelaskan Iya. tentang bagaimana hubungan interaksi. Iya. Kemudian yang kedua, peserta didik sudah mampu menyusun tentang proses rantai makanan. Itu sebagai indikatornya. Iya. Oke, jadi kalau siswa sudah dilakukan evaluasi, jadi tentunya dilakukan pada saat evaluasi ya. Sekarang, bagaimana tindakan terus jika tujuan pembelajaran yang harus dilakukan atau belum tercapai? Apa rencana? Tentu saja saya akan melakukan tindakan misalnya diberikan soal yang misalnya harus dilakukan saya sebelum saya akan memberikan penilaian kembali dan itu biasanya kembali artinya saya menjelaskan kembali materi yang sudah saya ajarkan Jadi rencana kita lakukan suatu kali untuk mencapai tujuan pembelajaran yang belum mencapai tujuan pembelajaran, misalnya ada sekitar 15 orang setengahnya. Yang setengahnya ini yang sudah menang tidak tetap proses pembelajaran itu kenapa saya pengajaran pada yang belum paham, yang sudah paham. Jaringan gimana gitu